Ya, sebelum kita mulai, thank you sebelumnya Kak Yori yang udah boleh dengan kita. Thank you banget. Salam dari kita semua, anak-anak muda dari GB Bumi Anggrek. Dan malam ini, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama guys. Kita mau menyembah Tuhan, kemudian juga mau dengar firman Tuhan. Dan biar dengan media yang ada melalui Google Meet ini, ya kita pastinya, kalau kita satu hati, kita pasti dapat berkat dari Tuhan malam hari ini. Amin. Yes. Ya, sebelum kita mulai, akan ada doa di awal. Dipersilakan yang bertugas. Kak Yuni, dipersilakan. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami telah berkumpul melalui Google Meet ya Bapa. Kiranya Tuhan yang mengurapi setiap kami, berkatilah hati kami Bapa, agar hati kami Tuhan tetap satu, tetap tertuju hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biarlah Tuhan ibadah KPA kami malam hari ini Tuhan, Engkau pimpin dari awal pertengahan sampai selesai Tuhan, dan Engkau memberkati juga hamba-Mu nanti Tuhan, yang akan memberikan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan beliau Tuhan apa yang ada di hati-Mu, agar sampai kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dan dapat berakar, bertumbuh, berbuah-buah lebat di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memberkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu Tuhan malam hari ini, Tuhan yang mengurapi dari semua kami Tuhan, tetap ada di dalam naungan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkatilah ya Bapa ibadah kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, shalom semuanya teman-teman. Ya, sebelumnya lagi, kalau teman-teman di sini yang mungkin tidak berhalangan untuk bisa on cam, ya karena kita juga ada unsur fellowship juga ya, gitu ya. Jadi biar kita boleh saling menatap gitu ya. Siapa tahu hidungnya udah mulai mancung-mancung atau mungkin pipinya udah agak cabi-cabi gitu kan, kita lama nggak berjumpa ini ya. Langsung gitu ya. Jadi mungkin teman-teman semua di sini bisa buka on cam. Tapi kalau berhalangan lagi di jalan atau lagi di ya dimanapun yang mungkin agak sulit ya nggak apa-apa gitu. Tapi teman-teman yang lagi di rumah, lagi enjoy di tempat masing-masing, ada baiknya kita on cam gitu ya. Baik, kita sama-sama satukan hati kita datang sama Tuhan. Haleluya. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Oh, haleluya. Jesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami Bapa. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Hati kami bawa untuk menyembah-Mu. Oh Tuhan, ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu.
Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Oh, haleluya, Jesus. Oh God, we worship you. We worship you, God. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Oh, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Mari bersama-sama katakan, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Say, Father, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, Tuhan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari sembah Dia. Oh, Bapakku yang ajaib, Bapakku yang ajaib. Oh, pimpin jalan kami, Tuhan, menurut rancangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama dimanapun kau berada pada malam hari ini. Mari datang sama Tuhan dengan kesungguhan hati. Tuhan melihat setiap hati kita yang menyembah Tuhan. Oh, kami ingin dekat-dekat dengan-Mu. Biar hidup kami selalu dalam rencana-Mu. Yes.
Terima kasih Tuhan. Oh, kami mengasihimu Tuhan. Oh, yes Lord, yes Lord. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sama-sama katakan, ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Anak muda sama-sama katakan. Dan Rajaku, amin, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Yes, ku rindu mengatakannya Tuhan. Yes Lord, ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Yes, ku bersyukur kepada, sekali katakan, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Yes. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Oh Tuhan, cinta padamu seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Yes, Lord,
Jesus, Lord God. Jesus, Jesus. Silakan Kak Yori. Haleluya. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kalau kami boleh berjumpa, sekalipun perjumpaan kami terjadi dalam dunia maya, tetapi kami selalu percaya firman-Mu berkata, sekalipun jarak terpisah, tetapi kami satu di dalam roh karena kami menyembah Tuhan yang sama, Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Terima kasih Bapak, dan aku berdoa lepaskan hikmat dan pewahyuan ke dalam hati kami semua, baik hamba-Mu yang memimpin sharing kami, bahkan kepada generasi muda yang akan mendengar materi pada malam hari ini, mendengar firman pada malam hari ini. Dan kami juga berdoa semua keluarga mereka diberkati, dilindungi, disertai oleh Tuhan, segala yang jahat diluputkan, segala para bahaya pandemi mereka dihalaukan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu, berkati kami lewat firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, thank you Doni dan semua teman-teman. Thank you juga buat Edwin untuk undangannya malam hari ini. Ya, seharusnya kita ketemu online karena saya juga kangen juga ke Bumi Anggrek. Lupa tahun berapa terakhir ke sana itu. Tapi ya puji Tuhan, sidang MD kemarin mengingatkan saya dengan Pak Gembala bahwa kami berdua berteman sebenarnya, ya kan? Ya cuma jarang ketemu aja. Haleluya. Oke. Kemarin di reminder sama Edwin, saya jadi kepikiran juga, iya ya, terlalu ngejelimet juga, cuman ya memang pada waktu itu ketika Edwin tanya, saya memang lagi concern untuk materi-materi seperti itu, banyak ngajar materi seperti itu, dan ya itu yang jadi problem juga. Baik saya dengar beberapa orang hamba Tuhan sharing dengan saya, ada beberapa keluarga termasuk, itu juga yang jadi fokus pelayanan kami atau fokus target pemberitaan Injil untuk pelayanan generasi muda di tempat kami. Ya, di tempat kita itu nanti kapan-kapan boleh tuh undang si Ike ya untuk bicara dan juga share dengan teman-teman di Bumi Anggrek. Tahun ini kami memasukkan unsur-unsur teologi sistematika dalam materi khotbah ibadah generasi. Kenapa? Karena kami berpikir ya justru saat yang paling tepat memperlengkapi generasi dengan fondasi firman yang kuat adalah justru ketika mereka masuk usia remaja. Waktu masih kanak-kanak, kita perlengkapi mereka dengan cara banyak menyodorkan nyanyian-nyanyian yang injili, tapi setelah masa remaja kadang-kadang kita terlalu lupa. Kita disibukkan dengan menyampaikan khotbah-khotbah yang ya biar dianggap modern ya. Nah, tetapi teman-teman, saya berdoa bahwa sekalipun judulnya serem, spiritualitas generasi, itu kan kayak judul skripsi ya kan? Ya, judul skripsi, judul penelitian ya. Tetapi ya Kak Yori coba berusaha untuk menyodorkan agak sedikit lebih santai. Jadi nanti saya akan sampaikan, akan paparkan beberapa hal atau apa sih itu spiritualitas, apa bedanya sama, kan bukannya kita lebih sering disebut religi ya, umat yang religiositas ya kan, sampai belepotan ngomongnya ya kan, antara menjadi religiositas atau spiritualitas ya kan, yang penting jangan jadi kertas ya kan, seperti itu. Nah, religi dan spiritual itu kata dasarnya sebenarnya ini Kak Yori sedikit mulai agak berat nih.
beberapa tahun mundur ke belakang memang sempat ada semacam kecelakaan teologis. Waduh, apalagi itu, ya kan? Kecelakaan teologis artinya begini, ada banyak pengkhotbah ibadah raya yang memisahkan teman-teman menjadi religi dan menjadi spiritual, ya kan? Ya kan, makanya teman-teman mungkin belum tahu yang Kak Yori maksud, tetapi Kak Yori langsung kasih contoh, karena biasanya kalau dengan contoh kasus orang lebih mudah paham. Sering nggak dengar orang khotbah begini? Atau pernah nggak dengar orang khotbah kayak begini? Jangan cuman ibadah, ya kan? Tapi hati nggak di tempat ibadah, ya kan? Jangan cuma nyanyi, tapi waktu nyanyi pikiran kemana-mana. Ya, pernah dengar kayak begitu ya? Kalau pernah dengar boleh angkat jempolnya, ya. Jempol kaki maksud saya dong. Enggak ya. Ya, kan sering kan orang ngomong kayak begitu. Nah, sebenarnya ya itu yang Kak Yori bilang, itulah kecelakaan teologis, ya kan, bahwa orang-orang memisahkan itu, padahal sebenarnya dua hal ini bisa menyatu, dua hal ini bisa kawin, ya kan. Wong Cina sama Batak kawin, ya kan, kan itu sesuatu yang berbeda agak jauh kan, tetapi kan bisa, ya, contohnya, ya kan. Aliong sama Sinaga kan ternyata nikah mereka, ya kan. Ya, yang Aliong terus si cowoknya Sinaga itu Boru, ya kan, yang Boru nikah mereka. Nah, tapi singkatnya begini, Kak Yori mau kasih penjelasan. Religi adalah kulit luarnya, cuman memang spiritual adalah dagingnya, adalah dalamnya. Religi adalah wadahnya, sementara spiritual adalah isinya, muatannya, kontennya. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam membangun spiritualitas, kita butuh berlatih di tempat-tempat yang religi. Betul ya, teman-teman? Kak Yori dulu kenapa kok bisa bertobat dan sungguh-sungguh ikut Tuhan? Sungguh-sungguh ikut Tuhan itu kan bicara spiritualitas. Tapi kenapa kok bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan? Loh, itu ada jalan ceritanya. Ceritanya adalah eksistensi saya datang ke sebuah tempat ibadah. Nah, itu kan religi. Sampai di sini bisa ikuti? Ya kan? Saya datang ke tempat ibadah, dan kalau kalian tanya, Kak Yori pasti waktu pergi ke tempat ibadah itu hatinya didorong oleh Roh Kudus. Nggak ada sama sekali dorongan Roh Kudus. Itu tempat kebaktiannya orang Manado, pengembalaan baru jadi, gereja baru direnov, dan mereka bikin babi guling. Kak Yori dan anak-anak kos Manado yang tinggal di Bekasi Timur itu tidak tahan dengan godaan itu. Daging kami lemah, sekalipun roh kami penurut. Jadi waktu dengar ada ibadah yang ada babi gulingnya, kami pun jatuh dalam pencobaan. Iya kan? Kami pergilah ke tempat ibadah. Niat ibadah? Nggak ada niat ibadah. Nggak ada spiritualnya. Nggak ada. Bahwa hari ini kita kenal itu dengan istilah rencana Tuhan. Haleluya. Ya kan? Itu kan baru sekarang kita kenal. Kalau dulu nggak ada. Yang kita kenal adalah, oh iya, kami kan juga Kristen. Ya kan, religi kan, kami kan Kristen, tempat ibadah, apalagi buat anak kos yang lagi kuliah, waduh, yang terbiasa dengan instan, ya kan, pakai telur hari ini ceplok, ya, hari ini pakai telur ceplok, besok pakai telur dadar, ya, lusanya lagi pakai telur rebus, lalu kemudian hari keempat, ya kan, telurnya digabung sama mie instannya, ya kan, udah pokoknya sudah segala macam lah. Dengar ada ibadah terus dari pendeta itu bilang kami bikin babi guling, wah kesanalah kami. Dan sepanjang ibadah tidak ada yang kami tunggu, bahkan khotbah kami berdoa supaya khotbah cepat selesai. Orang berdosa kalau datang ke tempat ibadah dia juga berdoa, cuman doanya biar kebaktian ini cepat selesai, kita mau makan karena kita so lapar. Semalam, ya kan, ibadahnya di Halim, ya kan. Tapi apa yang terjadi di tengah ibadah, saya mengalami yang namanya spiritualitas sebuah ibadah. Apa itu? Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, itu spiritualitas. Nah, kenapa topik ini yang Kak Yori coba sodorkan kepada teman-teman?
Karena memang kita sedang ada pada suatu situasi di mana begini, kalau dulu spiritualitas itu dapat dengan mudah ditolong oleh acara-acara religi. Betul tidak? Ya kan? Ada kebaktian. Kita nggak bisa nyembah kalau WL suaranya enak, musiknya enak, semuanya diurapi, semuanya kompak. Waduh, kita nikmati suasana di tempat ibadah itu. Dari nggak niat nyembah, ya kan? Ya kan? Tapi karena suasana sangat mendukung, waduh, akhirnya kita pun terpaksa nyembah. Apalagi WL di depan, di atas, di panggung, sudah 4 kali ngomong, angkat suara, ya kan? Angkat tangan, ya kan? Tinggal dia bilang, angkat kaki dari sini, ya kan? Tinggal itu yang dia tahu, ya kan, karena dia malas lihat jemaat kok nggak ada yang nyembah-nyembah, ya kan, kalaupun nyembah tangannya setengah tiang semua, ya kan, semakin dari atas semakin turun ke bawah karena penyembahannya tambah lama, ya kan. Nah, dulu kita banyak dibantu oleh aktivitas religius yang dipungkiri. Bagi beberapa orang yang tidak pernah baca Alkitab, waktu datang ke gereja, ke acara religi, ya buka Alkitab dan terpaksa baca. Pendeta sampaikan perenungan, disingkapkan sesuatu, spiritualitasnya terbangun. Sampai di sini bisa ikuti saya? Ayo. Tapi hari-hari ini, my man, my sister, hari-hari ini kita harus dengan sengaja. Coba sama-sama dulu bilang, dengan sengaja. Ya, bahkan yang tidak nyalakan kamera, ya itu saya tahu, mereka juga ngomong dengan sengaja. Kita harus dengan sengaja, itu yang kayak kata-kata yang terima masa pandemi ini, harus dengan sengaja membangun spiritualitas kita. Nah, ayat yang Kak Yori kasih untuk diumumkan itu, saya berharap sudah dibaca sebenarnya, sudah dibaca sehingga malam ini kita ulangan. Oh, belum dibaca ya? Harusnya kan bannernya udah kemana-mana, udah dibaca, biar malam ini kita ulangan. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa nama Kak Timotius? Oh, ya, perhatikan ya, Kak Yori baca ya. Karena teman-teman sudah terima itu, sebenarnya sih yang Kak Yori sodorkan kita satu pasal itu, pasal 1 itu. Cuman kalau di banner ayatnya udah terlalu banyak, aduh, juga jadi kesulitan. Mulai dari ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati murni, seperti dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam aku baik siang malam. Dan apabila aku terkenang, perhatikan, Rasul Paulus mengirim surat ke anak rohaninya. Dan apabila aku terkenangkan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama. Perhatikan ya. Hidup dalam nenekmu, Louis, dan di dalam ibumu, Eunike, yang yakin hidup juga di dalam dirimu. Kalau ibadah kebaktian kaum bapak biasanya kalimat renungannya, di mana ayah dan kakek Timotius? Ya, kenapa kok mereka nggak diingat sama Rasul Paulus? Ya, lagi main kartu atau ya chat. Tapi perhatikan ya. Kak Yori akan sodorkan kepada kalian yang adalah generasi muda yang juga melayani generasi muda. Perhatikan, di ayat yang tadi kita baca, ada secara eksplisit, ada pesan religinya, ada pesan spiritualnya. Nah, di mana? Ayat yang kelima, coba. Sebab aku teringat imanmu yang tulus ikhlas, spiritualitas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Louis, dan di dalam ibumu, Eunike. Nah, saudara, teman-teman, perhatikan. Rupanya, spiritualitas yang terbangun di dalam diri seorang yang bernama Timotius tidak datang dengan sendirinya.
tetapi datang lewat sebuah didikan religi dari omanya, dari mamanya. Nah, sekarang coba kita sedikit keluar dari teks Alkitab. Kita sekarang membayangkan pikiran kita kemana-mana, ya, tetapi jangan terlalu jauh. Kita ke rumahnya Timotius, ya kan? Kita rumahnya Timotius sekarang. Oke, sudah siap semuanya? Fasten your seatbelt, ya kan? Take off, ya kan? Oke, kita ke sana. Di rumahnya Timotius, bayangkan bahwa rumahnya Timotius pasti begini, pasti berisi aktivitas keagamaan. Setuju dengan saya? Kalau setuju, kasih jempol. Betul ya? Karena dari omanya, ya kan? Kalau Kak Yori pakai bahasa daerah Kak Yori sendiri, dari DP oma, dari DP mama, lalu dari DP rumah, ya kan? DP rumah itu maksudnya uang muka, ya kan? Manado kan DP semua, atau DP, ya kan? Jadi saudara bisa bayangkan, ya kan? Saya nggak tahu di sini mungkin pernah ada yang ngalami, ya, iya kan? Setiap kali Timotius ketemu makanan, dia langsung ingat sholat 5 waktu. Karena orang Kristen punya sholat 5 waktu. Itu religi kita. Tahu ya, sholat 5 waktu orang Kristen, ya? Bangun tidur dia berdoa, sarapan dia berdoa, makan siang dia berdoa, makan malam dia berdoa, mau tidur dia berdoa. Sholat 5 waktu. Haleluya. Iya kan? Kalau kita on-site, ya saya sudah tinggal ngomong, bilang sama kanan kiri, itu yang dimaksud saya, ya. Saudara bisa bayangkan bahwa Timotius, ketika dia berada dengan makanan, pasti DP Oma langsung bilang, cucu, ya kan, jangan dulu makan sebelum berdoa. Mamanya mungkin mengajari dia, sebelum kamu pergi, mau main, mau apa, turun dari rumah, jangan lupa berdoa. Lalu kemudian Timotius, kalau dia pulang, mungkin habis dari bermain dengan teman-temannya, lalu dia merasa kecewa dengan teman-temannya, pasti yang keluar dari mulut mama dan omanya selalu adalah tentang kebenaran. Dan sehingga begini, Timotius terdidik dalam suasana religi. Tetapi tidak semua orang ada dalam situasi seperti itu. Betul ya? Saya masih ingat ya, papa saya itu menjadi sangat religi dan spiritual, itu justru mendekati akhir hidupnya. Dan waktu dia mendidik Kak Yori itu, aduh, dia mau pukul orang, dia panggil saya, kakak sini, lihat papa mau pukul orang. Fast and Furious belum keluar, saya udah lihat Jason Statham di rumah saya. Bahkan lebih mirip Hobbs, Dwayne Johnson, The Rock. Karena memang dia tinggi besar. Di rumah itu ada 100 kilo. 100 kilo, itu buat angkatan papa saya. Makanya karena saya nggak mau jadi seperti dia, gede, berotot, saya pelihara one pack saya. Karena saya nggak mau ikutin dia. Saya waktu saya coba angkat yang 100 kilo itu, saya masih anak-anak. Jadi barbel itu ketimpa dan tangan saya patah. Coba kalau nggak patah, seharusnya ganteng saya maksimal. Apa itu BTS itu? Ya, nah, saya nggak terdidik seperti itu. Justru yang saya terdidik sebaliknya. Sebaliknya, mungkin ada juga teman-teman yang seperti itu. Apa saya itu berapa kali? Itu, aduh, saudara, itu bukan kejadian, teman-teman. Kurang kekinian. Guys, kita menggais rezeki. Ya, itu dia mau, itu, aduh, pernah tetangga belakang rumah itu bikin rusuh, mukul orang segala macam. Dia panggil saya, kamu mau pukul orang, lihat begini caranya. Aduh, itu dan papa saya mukul, pop. Karena dia semasa mudanya petinju yang sangat baik. Dan dia, apalagi dia merasa punya reputasi, punya reputasi dunia kekerasan yang luar biasa. Jadi
kalau ada yang bisa saya warisi, saya sebenarnya lihat Timotius ini, aduh, Timotius luar biasa sekali. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh generasi kita yang mungkin tidak mengalami didikan seperti seorang yang bernama Timotius ini? Itu kalimat yang tadi yang Kak Yori bilang. Kita harus dengan sengaja membangun spiritualitas kita. Katakan amin. Nah, kalian pasti tahu, tubuh manusia ini akan mengalami dua jenis pertumbuhan. Yang pertama, bertumbuh secara natural, dan yang kemudian bertumbuh secara sengaja. Ada penelitian bilang begini, umur maksimal manusia bertumbuh itu di angka 18 tahun. Di angka 18 tahun. Ada beberapa kasus yang sampai umur 21 tahun. Jadi kalau ya katakanlah 21 tahun tinggimu sudah 170, ya agak sulit kamu di usia 25 akan mencapai tinggi 175, apalagi berharap 180. Agak sulit. Sekalipun kamu minta ditumpang tangan, ya saran Kak Yori, pakailah urapan untuk mendoakan yang sakit, ya kan. Kalau sampai umur 18 model hidungmu itu agak melebar, ya agak sulit kamu berharap kamu jadi orang yang mancung. Ya, sekalipun kamu tarik-tarik terus sambil, ya kan orang Indonesia punya mitos itu kan, ditarik-tarik, ancung, 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 ancung. Ya, nggak akan mancung, percayalah Don. Nggak akan. Nah, tetapi jangan kecewa mengenai, ya kan, badan kita gimana Pak? Apakah saya tetap kurus? Karena saya keturunan kurus. Nggak ada, itu cuma alasan. Kalau pertumbuhan normal, natural berhenti, kita bisa bertumbuh secara sengaja. Secara sengaja. Kak Yori sekarang beratnya hampir 90. Itu karena timbangannya itu kayaknya kurang bagus ya. Hampir 90. Itu nggak SNI itu timbangan itu. Nah, kalau kalian tanya, Kak Yori dari waktu merantau tahun 95 tingginya udah segini. Saya ingat saya tingginya udah segitu ya. Saya sekarang 178. 178. Tetapi teman-teman mungkin kaget dengan tinggi 178. Saya itu merantau dengan kondisi berat badan 64. Loh kok bisa kayak sekarang? Dengan sengaja. Sekalipun ngakunya tidak sengaja. Kok kamu sekarang gede? Iya nih nggak tahu nih, cuman minum air doang. Itu kan cuma excuse aja. Kamu pasti melakukan sesuatu dengan sengaja sehingga ya kamu bertumbuh. Sekarang pikirkan spiritualitasmu tuh kayak begitu. Timotius sekalipun katakanlah begini, oke, dia terdidik, tetapi menjadi orang yang tulus ikhlas itu adalah sebuah keputusan dengan sengaja. Karena siapakah yang disebut orang yang tulus ikhlas? Adalah orang-orang yang telah teruji, orang-orang yang pernah melewati, digoda untuk hidup dalam suan. Lalu kemudian, kayak tadi tuh, Doni pimpin penyembahan kita. Ya kan? Kenapa dia berbahasa roh? Kan nggak mungkin dia jawab, aduh, nggak sengaja itu, Kak. Nggak mungkin. Karena dia telah sekian lama berinvestasi di sana, intim dengan Tuhan, dia pernah mengalami pengalaman dibaptis Roh Kudus. Dan pada akhirnya keluarlah karunia berbahasa roh itu. Nah, puji Tuhan, saya nggak tahu Doni mengalami baptisan Roh Kudus pertama kali mana. Tetapi untuk mengandalkan bahwa ada kebaktian-kebaktian yang seperti itu ke depan, waduh, apalagi dalam waktu dekat ini, kita akan sangat kesulitan. Sehingga setiap generasi dimanapun engkau berada saat ini, lewat Zoom yang sederhana,
menyebut merek itu bencana ya. Ya, kayak di endorse Zoom gitu ya. Sehingga lewat pertemuan Google Meet saat ini, engkau harus dengan sengaja, aduh Kak, kalau cuma pakai gitar, kurang naik. Kau harus naik sendiri. Bagaimana caranya Kak Yori? Pintarkan pikiran untuk disiplin, untuk terfokus pada ibadah ini. Untuk tenang dalam ibadah. Ada lagunya apa tuh? Engkau harus paksakan. Tapi Kak, tadi Doni nyanyi lagunya, aku nggak tahu Kak. Kamu harus dengan sengaja sekalipun tahu lagu, kamu harus tahu hatimu, gelam dengan Tuhan. Kamu bersekutu dengan Tuhan. Jauh melebihi, seolah-olah begini, ini seolah-olah ya, kamu terhilang dari pertemuan ini, dan kamu terkoneksi dengan pribadi Tuhan. Apa yang akan melakukan itu? Bilang begini, itu Roh Kudus jamak. Ada kasus di mana Roh Kudus jamak. Tetapi hari ini kita harus dengan sengaja. Mazmur itu kenapa disukai sama Tuhan? Karena dia selalu bilang begini, aku cari wajahmu Tuhan. Itu berarti apa sih? Itu berarti Daud atau pemazmur lagi tidak sedang mengalami suasana hadirat Tuhan. Dia tahu Tuhan itu maha hadir, tetapi ungkapan aku cari wajahmu itu artinya apa? Dia lagi benar-benar merindukan semua perjumpaan dengan Tuhan. Bagus buat Daud karena dia seorang pemain kecapi. Tetapi apakah harus jadi pemain kecapi yang baik, harus jadi seorang yang bersuara bagus untuk menjadi seorang penyembah? Saya pikir tidak. Penyembah selalu lahir dari spiritualitas yang sengaja dibangun. Berkomitmen. Baik kita yang terdidik secara religi, maupun kita yang tidak terdidik secara religi. Mungkin engkau punya pengalaman, aduh Pak, saya justru pengalamannya luka dan kecewa dengan orang tua. Kalau sampai hari ini, engkau masih kepahitan dengan mereka, statement Kak Yori sederhana. Kamu tidak pernah dengan sengaja membangun kapasitas hati yang mau mengampuni, sehingga dipenuhi damai sejahtera. Ada beberapa ayat yang bisa Kak Yori tunjukkan. Contoh ayat yang ke-8 ya. Contoh ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Maksudnya Rasul Paulus yang kedua, saya mulai dari yang kedua. Yang kedua, kamu jangan punya bapak rohani yang sekarang masuk penjara karena Injil. Karena aku masuk penjara karena Injil, bukan karena mencuri. Yang kedua, jangan malu jadi saksi. Berarti begini, harus dengan sengaja. Jadi, teman-teman, kita adalah generasi muda, dan melayani generasi muda. Kak Yori sangat-sangat berharap kalian adalah orang-orang yang dengan sengaja mencari persekutuan dengan Tuhan, sehingga membangun spiritualitas yang kuat di dalam diri kita. Jadi orang yang rohnya kuat, itu harus dibangun dengan sengaja. Menjadi firman, itu harus dibangun dengan sengaja. Menjadi orang dengan kualitas spiritualitas yang suka menyembah, itu harus dibangun dengan sengaja. Menjadi orang yang mudah tenggelam di hadirat Tuhan, sekalipun dalam ibadah dunia maya seperti ini, itu harus dibangun dengan sengaja. Dan kemampuan untuk melakukan itu, bertumbuh dalam spiritualitas dengan sengaja, itulah yang saya bilang, spiritualitas yang kuat di dalam Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bisa Kak Yori tambahkan di sini, tetapi saya pikir teman-teman sudah menangkap apinya, sudah dapat spiritnya, sehingga sudah tahu the things to do untuk membangun spiritualitas generasi. Bangun generasi kita. Sodorkan hal-hal yang religi, itu baik. Tetapi pastikan engkau juga sampai kepada memperhatikan spiritualitas. Karena kalau bernyanyi itu adalah religi, bernyanyi sampai terkoneksi dengan Tuhan, sampai menikmati hadirat Tuhan, itulah spiritualitas. Dan hari-hari ini, teman-teman, inilah yang diserang oleh kuasa kegelapan.
iblis telah memakai COVID untuk membunuh spiritualitas generasi, bahkan gereja. Sehingga banyak orang sekarang ya, kita harus akui, ketika ibadah harus dalam konsep live streaming, ya banyak kan yang tidak beribadah, tidak tekun seperti dia onsite. Bahkan ya banyak yang bukan ibadah online tetapi nonton ibadah online, ya kan. Nonton kebaktian, kakinya di atas meja, ya kan. Kalaupun lagi duduk, geseran, ya kan, apa tuh namanya tuh, glosor, ya kan, lalu ogah-ogahan, ya. Apalagi bebas persembahan, haleluya, ya kan? Karena harus transfer kan, ya kan. Kalau onsite kan, ya langsung dapat tagihan, ya. Ya kan? Sehingga ya kadang-kadang juga ibadah onsite itu udah mirip-mirip bioskop, cuman beda di tagihan. Kan bioskop kan begitu, ada film perang, ada film komedi, ya kan. Khotbah kan juga gitu, ada khotbah perang, ada khotbah komedi, ya kan. Nah, kalau khotbah perang itu yang dosa masuk neraka, ya kan, sampai kita gemetar, ya kan. Nah, khotbah yang komedi itu kita nggak tahu pendetanya ngomong apa, pokoknya lucu aja sepanjang kebaktian. Ya, kan bedanya kalau ke bioskop kolektenya di depan, kalau gereja ya kolektenya selesai nonton. Seperti itu. Nah, jadi itu Win, spiritualitas yang diserang habis-habisan oleh iblis lewat COVID ini. Spiritualitas. Tantangan bagi kita. Dan saya berdoa, teman-teman masih tuh, saya pingin tuh kapan-kapan tuh dengar kesaksian Win, ada teman-teman yang nonton YouTube doang, tapi bisa penuh roh gitu, penuh roh. Nonton YouTube, ya kan. Tentu saja jangan nonton Mongol, ya kan, beda, isunya beda. Apalagi nonton apa itu tretan Muslim sama Coki Pardede itu, susah itu. Itu kan, tapi ngalami. Cuman spiritualitas yang kokoh. Ini Kak Yuri tidak ada maksud menghakimi, tetapi target kan, khotbah itu harus punya target. Teman-teman sampai ngalami begini, kalau spiritualitasmu kokoh, engkau sampai mengalami begini, engkau nyembah sendiri penuh Roh Kudus. Itu keren. Orang yang seperti itu di dalamnya, api kebangunan rohani. Dia bisa punya masalah, tetapi dia tidak dikalahkan oleh masalah. Dia bisa punya cicilan, tetapi selalu bayar sebelum tanggal waktu bayar. Amin. Ini kenapa jadi kecicilan ya? Ya kan? Ya karena nggak mungkin orang yang spiritualitasnya bagus, urapan kencang, terus nggak bayar utang, kan nggak mungkin. Ya. Jadi seperti itu ujian spiritual. Engkau baca Alkitab sendiri, engkau dapat pemahaman. Wih, kayaknya maksudnya begini. Ya, terus kapan dapat konfirmasi? Waktu dengar video khotbah pendeta lain, apalagi pendetanya pendeta terkenal gitu. Kok dia khotbah? Aku dapat renungan sama. Itu spiritualitas sedang terbangun. Dan dalam konteks kita, dalam ibadah yang sederhana dan tanda petik tidak ideal karena lewat dunia maya ini, engkau dapat tenggelam dalam pujian penyembahan. Engkau dapat tenang dalam menikmati hadirat Tuhan. Itu spiritualitas generasi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kita mau langsung doa atau ada yang mau tanya sesuatu? Silakan sebelum saya tutup. Ya, teman-teman, ada yang mau di-sharingkan dengan tema kita pada hari ini?
Sepertinya pada malu-malu Kak Yori. Oh ya, nggak apa-apa, tanya aja. Yang penting jangan tanya siapa juara Piala Eropa, ya kan. Sebagai hamba Tuhan saya nggak akan berpihak pada apapun, ya kan. Kemungkinan Portugal, tapi saya nggak akan berpihak ya. Kemungkinan Portugal. Udah disebutin itu Kak Yori Portugal. Saya kan nggak berpihak kan, kemungkinan. Ya teman-teman, ada yang mau Atau di-sharingkan? mungkin kasih feedback aja. Betul ya, fakta yang Kak Yori sampaikan bahwa iblis menumpang dari COVID ini untuk Yes. menyerang habis-habisan spiritualitas kita. Ya, betul, betul. Betul banget itu, Kak. Betul banget. Memang anak-anak muda sekarang ya kalau disuruh online ya menurut saya ya nggak konsen ibadahnya. Jadi lebih milih nonton yang lain dibanding ikut ibadah live streaming online gitu. Kebanyakan seperti itu sih memang. Ya puji Tuhan kita diingatkan gitu malam hari ini sama Saya punya penelitian. Ini coba teman-teman ingat ya. Teman-teman ingat. Lagu-lagu baru sekarang, lagu-lagu baru ya. Lagu baru yang Kak Yori maksud itu 2017 ke sini lah, atau 2015 ke sini. 2015 sampai 2021. Berarti berapa tahun tuh? 6 tahun. 5 tahun lah katakanlah ini. Ya betul. Lagu-lagu yang baru sekarang ini. Khususnya yang dari Australia, Amerika, dan yang grup-grup Indonesia yang terkenal. Musiknya, beatnya lebih keras atau lebih lembut? Ya, coba Helen kasih pendapat. Ya terserah lah, kamu mau kasih pendapat, mau kasih kolekte. Lebih keras mungkin, Kak. Ya, lebih keras ya kan. Oke, ya. Pertanyaan kedua. Contoh lagunya apa, Len? Ya. Contoh yang booming aja. Contoh lagunya apa? Yang booming. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang lebih suka ke arah Planet Shakers atau Hillsong atau yang lain-lain. Oke. Jawaban kamu benar. Edwin, tolong kasih sepedanya. Thank you, Kak. Ya, nanti nyusul, Kak. Nyusul. Iya. Nah, betul Helen. Kalau kalian perhatikan, 5 tahun terakhir, pewahyuan terhadap lagu pun itu dibuat terbalik. Berbeda dengan generasi sebelumnya. Ketika generasi dulu, musik itu awalnya, kecuali yang heavy metal ya. Heavy metal itu kayak yang ya kan, yang sampai kita bingungin sebenarnya lagu lagi marah-marah, tapi yang heavy metal, lagu-lagu di gereja. Kalau dulu kan dia kayak take off ya, kayak pesawat mau take off, betul enggak? Dari landscape, terus kemudian naik, sampai ke bridge, bahkan sampai medley lagu berikutnya ref, wah, gegap gempita. Jadi, tapi kan lagu sekarang di bagian awal itu sudah full, ya kan? Yang paling booming apa ya? 2015 itu Crisis Enough, ya kan? Ya kan? Baru masuk di ref, baru dia langsam, baru dia landai. Guys, ya musiknya tiba-tiba, ya kan? Nah, kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, memang itu pewahyuan atas lagu itu juga, aransemen lagu itu juga mengikuti situasi yang terjadi sekarang. Ya zaman-zaman dulu ketika Kak Yori bertumbuh dalam usia, ya saya bertobat umur berapa tahun itu ya? 24 saya sudah pelayanan. 22 tahun. Ya tidak ada gangguan apapun kan dari dunia media sosial kan. Sehingga kalau udah di tempat ibadah, memang semuanya udah senyap.
Ya kan? Apalagi kalau kita orang Indonesia Timur yang didik masuk gereja semua mesti diam. Sampai kita mau senyum pun, mau ketawa pun lihat tetangga, langsung orang tua kita. Sehingga kita tahu di gereja itu tidak boleh ketawa. Ya. Tapi sekarang lihat generasi, dia datang duduk puji Tuhan kalau ngobrol. Kalau teman-teman di Bumi Anggrek waktu ibadah onsite, waktu teman-teman pada datang ngumpul, datang satu-satu, terus ngobrol, waduh itu keren banget. Karena sekarang ya kenyataannya kan beda. Ngobrol sebentar, mata langsung teralih. Bahkan di depan udah bersuara. Ya kan? Pikirannya masih, kalaupun dia melihat, itu masih belum seluruh nyawanya yang melihat. Pikirannya masih terdistorsi oleh banyak hal. Nah, di situ musik menjadi semacam pengingat. Ya, beng gitu. Orang terfokus. Oh iya. Seperti itu. Ya, memang akan jadi benturan ketika di ibadah raya. Karena kalau di ibadah raya kita maunya kan juga lagu seperti itu kan. Tapi apa daya ya kan. Putar barat kan masih ibadah kan. Karena di ibadah raya itu Opung Huta Barat yang berusia 71 tahun ibadah, dan si Ucok yang baru datang dari Tarutung umur 17 tahun juga ibadah. Makanya ya banyak berdoa tim ibadah raya. Oke, tadi saya baca satu pertanyaan di mana ya? Di chat Kak Yori, ada Kak Lydia nanya, Shalom Kak Yori, saya mau tanya, Ya. salah nggak kalau kita merasa lebih intim atau nyaman ibadah online dibanding ibadah onsite? Iya, sebenarnya fokusnya dari tadi Kak Yori tidak menyentuh benar salah ya, karena teman-teman tahu pemahaman konsep teologi yang Kak Yori ajarkan ke generasi, saya tidak banyak menyodorkan benar salah. Saya kembali mengejar spiritualitas. Jadi sebenarnya bukan benar atau salahnya. Bukan. Tetapi apa yang terjadi dengan ibadah on-site, ibadah online-mu, itu yang jauh lebih penting sebenarnya. Tadi dia ibadah on-site ya? Iya. Win? Lebih nyaman ibadah, salah nggak kalau lebih nyaman ibadah online dibanding ibadah onsite? Oh, ya jelas tidak ada yang salah. Dari dulu yang salah itu cuma satu, iblis. Jadi tidak salah. Tapi begini, selidiki juga hati nurani, memang apakah lebih nyaman ibadah online atau sudah nyaman di ibadah online. Karena kan jujur aja ya, saya 2 bulan pertama ibadah online itu nggak nyaman banget. Nggak nyaman banget. Apalagi saya kan adalah generasi sebenarnya yang disebut generasi milenial kan Kak Yori. Milenial itu dari tahun 76 sampai 85 ya. Kita kan jadi menjadi generasi yang dididik bukti orang telah berubah itu rajin ke gereja kan. Ya, mestinya beralih ke sesuatu yang online, waduh itu kami pergumulan banget. Apalagi generasi yang lebih tua dari saya. 2 bulan pertama itu, waduh, kayak berasa nggak ibadah ya. Tapi lama-kelamaan, yang saya bilang, bukan karena saya mengalami spiritualitas yang kuat saat ibadah online, tetapi memang pada akhirnya, iya saya suka ibadah online ini. Kenapa? Nggak perlu mandi, ya kan? Bensin nggak keluar, betul ya. Kolekte jadi opsional, ya kan? Kalau kita ibadah onsite kan, ya ampun, apalagi pelayan Tuhan. Apalagi di Kemang itu, dulu kalau mau kasih persembahan, amplopnya diangkat. Kalau kita pelayan Tuhan tiba-tiba berdiri di depan, apalagi lagi khotbah, nggak angkat amplop, itu kan di kanan kiri kan bisa ada mata-mata
ahli Taurat dan orang Farisi yang melihat saya, ya kan. Ya, tapi kalau di rumah enggak. Itu yang saya bilang, saya memang lebih nyaman online. Tapi kalau kamu bisa online dan hubunganmu deep dengan Tuhan, itu keren. Itu keren. Terus kemudian yang kedua, jangan lebih menyukai online karena takut. Karena dengan pandemi adalah salah satu bentuk strategi iblis yang membuat orang menjauhi komunitas. Ingat, berkomunitas juga perlu. Makanya memang luar biasa situasi kita ini. Luar biasa. Yang diserang itu benar-benar sendi-sendi dasar kehidupan spiritualitas kita. Berkumpul. Gereja kami itu apalagi. Visi gereja kami itu berkesan dan berdoa. Berkesan itu berkomsel. Berkomsel. Jadi bayangkan, visi itu diserang habis-habis. Berkomsel itu dalam artian ketemu. Saling membangun. Saling mendoakan. One on one gitu. Sekarang, aduh, lewat layar kaca. Ya bagi orang tua kesulitan sekali. Bagi anak muda sangat menikmati. Tetapi lepas dari semua itu, kembali lagi ya. Kita tidak membedakan ibadah online dan onsite. Pastikan bahwa ibadah online kita adalah ibadah dengan motivasi yang benar. Engkau mengalami kedalaman hubungan dengan Tuhan. Tadi kan Kak Yori juga bilang kan, kamu nonton YouTube ada, wah, dengar apa tuh, pujian penyembahan satu lagu. Ini Kak Yori kasih link nih, Jesus Image, bagi yang suka menyembah. Ada yang berbuka link Jesus Image. Itu gembalanya itu Michael Koulinos, apa ya, nama-nama Yunani gitu. Tapi dia itu menantunya Benny Hinn. Menantunya Benny Hinn. Bukan saya yang pimpin ibadah pemberkatan nikah, tetapi saya tahu. Jesus Image. Oh, itu penyembahan mereka itu ibadah anak muda kekinian. Ada beberapa orang tua yang datang, tetapi mayoritas keluarga muda. Oh, itu penyembahannya menyanyikan gobar, menyanyikan lagu lama, tapi dengan aransemen masa kini, semangat menyembahnya anak. Terus jangan lupa ikuti juga ibadah online gereja lokal sendiri. Ya. Bahkan akan sangat baik kalau di ibadah onsite gereja lokal biasa mengalami kepenuhan hadirat Tuhan, di ibadah online gereja lokal pun mengalami kepenuhan hadirat Tuhan. Ya, baru setelah itu nonton Jesus Image. Ya, jangan nonton Bethel Worship, ya kan, Bethel Music, Planet Shaker, ya kan, Planet Sport. Oh enggak, itu di Sumarekon. Nonton Hillsong, ya kan, GPCC, ya kan. Tapi gereja lokalnya sendiri nggak ditonton, gimana nih? Kan ada motto, cintailah produk-produk Indonesia. Ya, jadi gitu, Win. Siapa tadi namanya, Win? Yang nanya, saya belum. Jadi bukan online ya. Saya tadi mengangkat kasus online karena memang ya sekarang ini itu yang jadi pertempuran rohani kita. Mengenai nyaman atau tidak nyamannya, masing-masing kita punya pengalaman. Seperti itu. Oh, Lydia. Iya, dari Kak Lydia. Ya, gitu Lydia. Jadi isunya bukan online onsite. Pilihlah mana yang terbaik. Ini kayak kami ini juga kan ya, dari di satu sisi Pak Gembala nih, kemarin kami rapat gereja, Pak Gembala nggak mau tim musik datang full ke gereja karena dia gembala, dia pasti orientasinya kan Bapak itu melindungi ya. Tapi ya teman-teman musik, aduh om nggak enak kalau nggak itu nggak full ya kan. Gimana di YouTube ya kan, gereja segede Kemang jemaatnya
1.000 lebih, ya kan? Masa main piano doang? Iya, kalau pemain pianonya datang. Kalau pemain pianonya nggak datang, main kulintang kita. Kan nggak enak, ya kan? Nggak enak. Nah, akhirnya ya udah, ya silakan. Tapi ya harus protokolnya lengkap. Ketambahan satu, nggak cuman pakai masker, nggak cuman jaga jarak, nggak cuman cuci tangan, nggak cuman temperatur, tapi juga gereja kemarin baru beli sih. Apa itu tadi? Apa tadi namanya, Win? Oximeter, Kak. Oximeter, ya. Buat ngukur saturasi itu ya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi harus. Nah, kenapa? Ya itu lagi kembali untuk menyajikan yang baik. Tetapi sebenarnya memang ya kita sangat berharap bahwa generasi muda, apapun yang disodorkan gereja lokal, kalaupun suatu saat tiba-tiba ibadah online kalian tidak bisa datang siapapun, hanya WL seperti tadi, kita harus dengan sengaja melebur dalam pujian penyembahan. Saya pun mungkin nggak enak, quote in quote ya, nggak asik, nggak full band, kurang berisik, ya kan? Kamu harus dengan sengaja, karena disitulah spiritualitas. Oke, silakan pertanyaan yang lain kalau waktu kita masih ada. Mungkin boleh, teman-teman, ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup ibadah kita hari ini. Ada teman-teman yang mau ditanyakan mengenai topik kita malam hari ini, spiritualitas generasi? Ya, kalau sudah, Kak Yori tutup dengan satu ayat, yang ayat 14, ayat terakhir, firman Tuhan bilang begini, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi apa itu harta yang indah yang dipercayakan Tuhan di dalam kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Ada dua hal. Yang pertama, karunia-karunia Roh Kudus. Yang kemudian yang kedua, buah Roh. Galatia 5. Jadi bertumbuh dalam karunia-karunia, bertumbuh dalam karakter buah Roh. Itulah generasi yang spiritualitas. Luarnya baik, tetapi jauh lebih baik adalah kualitas di dalam hidupnya. Amin untuk firman Tuhan. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Yuni sebelum doa berkat. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Kak Yori, buat sharingnya malam hari ini dan khotbahnya malam hari ini. Kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Biar kita sama-sama bertumbuh dan kualitas spiritualitas kita semakin berkualitas di dalam Tuhan, dan kita sama-sama tetap menjaga api roh dalam hati kita, di dalam diri hidup kita. Amin. Mari teman-teman, kita akan sebentar pengumuman saya serahkan kepada Kak Edwin. Oke. Jadi dilempar-lempar. Oke, terima kasih Kak Yori, pesan yang luar biasa banget malam hari ini. Ya, kita bersyukur teman-teman bahwa hari ini malam ini kita diingatkan kembali bagaimana kita ya mengenanglah masa kita dulu, kasih mula-mula, betapa kita cinta sama Tuhan. Dan ditambah lagi bahwa dalam hidup kita ya kita harus punya karakter Kristus dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus, buah-buah karunia-karunia Roh itu. Nah, jadi teman-teman pastikan malam hari ini kita bisa meningkatkan lagi spiritualitas kita. Jadi seperti tadi Kak Yori bilang, ibadah online terkoneksi dengan Tuhan itu baru yang luar biasa. Jadi sama aja ibadah online dengan ibadah onsite.
Tapi bagaimana adalah fokus kita itu sama Tuhan. Fokus kita sama firman Tuhan. Fokus kita sama pujian penyembahan buat Tuhan gitu. Jadi segalanya buat Tuhan. Itu luar biasa banget malam hari ini. Ya, terima kasih Kak Yori. Ya, pengumumannya ya 2 minggu lagi kita akan adakan kembali ibadah. Cuma kita belum tahu apakah kita masih ibadah secara online atau kita sudah bisa ibadah secara onsite. Nanti akan diumumkan kembali minggu depan. Ya, mudah-mudahan kita sudah bisa ibadah onsite, kita bisa berkumpul bersama-sama lagi, berfellowship bersama-sama lagi di gereja. Ya, kalaupun tidak bisa, ya seperti ini pun secara online sama aja, seperti kata Kak Yori bilang. Yang penting bagaimana kita fokusnya sama Tuhan. Ya, jadi 2 minggu lagi akan dilayani oleh Kak Fengki. Ya, nanti kita akan umumkan lebih lanjut di grup-grup yang ada. Jadi teman-teman tetap on fire, tetap semangat dalam Tuhan, tetap bersuka cita apapun keadaan teman-teman sekarang. Ya, itu aja pengumumannya, Yun. Bisa dilanjutkan. Ya, kita sebentar lagi akan menutup ibadah KPA kita malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat malam hari ini Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah KPA kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan terima kasih juga Bapa buat pesan-pesan yang Tuhan telah sampaikan kepada kami Bapa melalui hamba-Mu Tuhan, Kayori Tuhan. Tuhan, kami berdoa Bapa bersama-sama Tuhan untuk Kayori Bapa. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati Kayori lebih lagi Bapa, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati usahanya Tuhan, apapun yang dia lakukan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan,
kehidupannya Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Bapa, dan semakin menjadi terang Tuhan dimanapun dia berada Tuhan, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk demi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, dan Engkau memberkati Tuhan firman-Mu Tuhan yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami, dan biarlah Tuhan kiranya firman-Mu Tuhan dapat berakar, bertumbuh, berbuah-buah lebat di dalam hati kami, dan kami Tuhan dapat menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan, dan spiritualitas kami Tuhan semakin berkualitas di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kami Tuhan yang telah hadir Tuhan malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati keluarga kami, dan Tuhan selalu menjaga kami dan menutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Dan supaya Bapa, segala sakit penyakit Tuhan yang ingin menghampiri kami Tuhan, kami tolak, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, kami aman di dalam naungan firman-Mu Tuhan, di dalam naungan sayap Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang berdampak Bapak kemanapun kami berada Tuhan. Dan kami Tuhan Kau pakai lebih dahsyat lagi dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan kepada hambanya Kayori. Haleluya. Mari saudara-saudara, arahkan hati pada Yesus dan pusatkan segenap jiwa dan ragamu, hidupmu hanya kepada Dia, karena dari Dia engkau menerima segala sesuatu yang engkau perlu untuk kehidupanmu. Arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah ucapan berkat ini. Tuhan memberkati engkau pada waktu beribadah, Tuhan memberkati engkau pada waktu bekerja, bahkan Tuhan memberkati engkau ketika engkau sedang istirahat di rumah. Tuhan memberkati segala aktivitasmu, karena Tuhan telah lebih dahulu memberkati hidupmu. Dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Bapa yang sempurna, persekutuan dan kudus memelihara kehidupan kita dan menaungi melindungi kita hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya menerima ucapan berkat ini, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Amin.